Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi tugas kuis bisnis internasional yang telah saya buat yang berjudul Pasar Modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Nabila Pramana, NPM 190 120 10 332, mata kuliah Bisnis Internasional kelas F. Berikut merupakan peta konsep materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi pasar modal. Yang kedua, jenis pasar modal. Yang ketiga, JATS. Yang keempat, produk pasar modal. Yang kelima, manfaat pasar modal. Dan yang keenam, struktur pasar modal. Yang ketujuh, investasi perusahaan internasional. Dan yang terakhir, contoh kasus. Topik pembahasan yang pertama adalah definisi dari pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari pendapat ahli, menurut Bruce White, pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Materi yang kedua yaitu jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana ini merupakan sarana bagi perusahaan atau pihak emiten penerbit surat berharga untuk menjual saham atau obligasi ke masyarakat umum untuk pertama kalinya. Dikatakan pertama kali karena surat berharga ini belum dicatatkan di bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market merupakan pasar keuangan yang menjadi tempat memperdagangkan efek yang telah diterbitkan pada saat penawaran umum perdana atau pasar privat. Efek di sini dapat berupa saham atau obligasi. Pasar ketiga atau third market adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa atau over the counter market. Di Indonesia, pasar ketiga ini disebut dengan bursa paralel, yaitu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi. Dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau yang disingkat PPUD, dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Yang terakhir, pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat ini merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau dengan kata lain, pengalihan saham dari satu pemegang ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Bentuk transaksi semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar atau block sale. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang JATS atau Jakarta Automated Trading System. Bagi investor yang kerap ke Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI untuk jual beli saham, wajib mengetahui yang namanya JATS. Karena sistem satu ini erat sekali hubungannya dengan dunia saham. Yang pertama dibahas adalah pengertian dari JATS. JATS ini adalah sistem perdagangan efek yang berlaku di Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer. Sistem tersebut menggantikan sistem manual yang berlaku sebelumnya dengan sistem yang terkomputerisasi sejak tanggal 22 Mei tahun 1995. Dikatakan mudah dan efisien karena hadirnya JATS ini membuat sistem perdagangan semakin mudah dan fleksibel. Sistem ini memicu munculnya remote trading sejak tahun 2002 yang memungkinkan order dapat disampaikan dari kejauhan tanpa perlu ke lantai saham. Sejak saat itu pula, pencatatan dan penyampaian order beli dan jual bisa lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja produk pasar modal. Produk pasar modal yang pertama adalah saham, yang merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik.
Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyataan modal seorang atau sepihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian yang kedua, produk pasar modal yaitu obligasi, yang merupakan efek berbasis surat utang. Imbal hasil yang didapatkan dari obligasi bersifat tetap selama periode waktu tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Obligasi ini dapat diterbitkan oleh perusahaan atau corporate bond serta diterbitkan oleh pemerintah atau government bond. Kemudian yang selanjutnya, produk pasar modal yang ketiga adalah derivatif. Derivatif ini merupakan sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan atau underlying product daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset. Pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Kemudian, produk pasar modal yang keempat yaitu reksadana yang merupakan wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, atau efek security lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bagi beberapa pihak dibagi menjadi tiga. Yang pertama bagi investor, yang kedua bagi perusahaan, dan yang ketiga bagi emiten. Manfaat pasar modal bagi investor, yang pertama adalah nilai investasi yang tercermin dari perubahan harga saham yang diharapkan akan menjadi capital gains. Selain itu juga, pemegang saham akan mendapatkan dividen dan pemegang saham obligasi akan mendapatkan bunga tetapi setiap periode. Kemudian yang kedua, manfaat pasar modal bagi pemerintah adalah pembangunan yang semakin pesat tentu akan membutuhkan dana yang semakin besar. Perkembangan pasar modal merupakan alternatif lain dalam pemanfaatan potensi masyarakat sebagai sumber pembiayaan. Dan yang ketiga, manfaat pasar modal bagi emiten adalah tidak ada perjanjian sehingga manajemen bisa bebas dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan. Selain itu juga, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar dan dapat sekaligus diterima oleh emiten di pasar perdana. Kemudian selanjutnya, berikut ini tampilan struktur pasar modal di Indonesia. Nah, dalam pasar modal ini terdapat beberapa lembaga yang terkait, yaitu yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK, yang bertugas mengatur dan mengawasi terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Kemudian yang kedua, yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI. BEI ini menjadi media untuk mempertemukan antara pencari modal dan pemilik modal. Yang ketiga, KPEI. Tugas KPEI ini adalah untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien, serta jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Yang keempat, KSEI, yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian pasar modal Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara berinvestasi di perusahaan internasional. Yang pertama, yang pasti harus memilih broker yang terpercaya. Hal ini perlu diperhatikan karena memilih atau perusahaan sekuritas yang memang menjual saham-saham dari perusahaan luar negeri. Beberapa di antaranya, yang pertama, eToro Broker, Interactive Broker, Saxo Bank, dan JP Morgan.
Kemudian yang kedua, harus mempersiapkan dokumen pribadi. Adapun beberapa dokumen yang harus dibawa, yaitu yang pertama ID card yang berisi KTP, KITAS, atau paspor, dan ID card. ID card ini adalah syarat wajib bagi investor yang ingin membuka rekening saham. Kemudian yang kedua yaitu syarat untuk WNI adalah KTP yang tidak bisa digantikan dengan SIM atau paspor. Kemudian yang ketiga, NPWP juga menjadi syarat saat pembukaan rekening efek. NPWP ini merupakan syarat wajib. Bila belum mempunyai NPWP, dapat meminta surat pada sekuritas tempat kalian mendaftar rekening untuk membuat pernyataan tidak memiliki NPWP yang ditandatangani di atas koper buku tabungan. Kemudian yang keempat, nomor identitas KSI, dan yang kelima, materai Rp6.000. Kemudian yang selanjutnya yang harus dipersiapkan yaitu pilih perusahaan keren dan yang memiliki kinerja yang baik. Perkembangan perusahaan luar negeri tidak bisa dipantau terus seintens perusahaan dalam negeri. Oleh karena itu, harus jeli saat membeli saham-saham tersebut. Cara beli saham luar negeri sederhana, pilih perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia. Contohnya yang pertama seperti FAANC. Ini merupakan menjadi salah satu opsi. Kemudian opsi lainnya seperti Nike, Starbucks, McDonald, atau perusahaan terkemuka lainnya. Berikut merupakan contoh studi kasus, yaitu Emco Asset diputus pailit, kasus bermula dari gagal bayar reksadana. Dalam perkara ini, investor Emco Asset Management mulanya menyetorkan sejumlah uang untuk membeli produk reksadana. Tapi hingga waktu yang ditetapkan, pihak Emco tak menepati pencairan dana serta imbalan hasil sebagaimana yang dijanjikan. Reksadana Emco sendiri adalah reksadana saham yang dijual dengan menjanjikan imbal hasil tetap antara 10 hingga 10,5% setahun dengan pilihan tenor 3, 6, dan 12 bulan. Produk reksadana saham dari Emco mengikuti pergerakan performa IHSG. Namun melihat penurunan nilai aktiva bersih atau yang disingkat NAB yang tidak wajar, investor kemudian menganggap ada hal janggal dalam pengelolaannya. Mengingat NAB turun melebihi dari indeks indikator yaitu IHSG pada Desember 2019, pihak Emco Asset Management sempat melarang investor untuk menjual unitnya. Kemudian pada Januari 2020, investor sempat diperbolehkan mencairkan unit penyertaannya di mana nilai investasi berkurang menjadi 70 hingga 80%. Tapi pencairan itu tidak kunjung dibayar. Pada Februari 2020, para nasabah menempuh upaya hukum dan mengadukan persoalan ini ke pihak OJK. Beberapa investor juga melaporkan kasus gagal bayar reksadana ini ke Bareskrim Polri pada Maret 2020. Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK pun telah menjatuhkan sanksi kepada Emco Asset Management. Hal tersebut terungkap dari sebuah surat yang ditandatangani kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Lutfi Zain Fuadi. Lewat surat itu OJK menyebutkan telah memerintahkan Emco tidak menerbitkan produk investasi baru. Selain itu, OJK tidak memperkenankan Emco memperpanjang dan atau menambah dana kelolaan kontrak pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual. OJK juga tidak mengizinkan Emco menambah unit penyertaan baru atau subscription dari seluruh reksadana dan produk investasi lainnya. Selanjutnya, lanjut isi surat tersebut, OJK memerintahkan kepada Emco untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran atas instruksi redemption dari nasabah. Emco juga harus segera melaporkan perkembangan atas penyelesaian masalah redemption dana nasabah. OJK juga menegaskan, saat ini pihak sedang melakukan pemeriksaan terhadap Emco, termasuk pemeriksaan atas informasi terkait tidak dipenuhinya redemption dari nasabah. Konten mewartakan
Berdasarkan hasil penelusuran Emco Asset Management, diketahui dimiliki oleh keluarga yang Cias Markus Mekeng. Merujuk sejumlah data perusahaan per awal Februari 2020, Petrus Hadi Satria Bapa, putra Melchias, merupakan penerima manfaat akhir atau beneficial owner Emco Asset Management. Petrus Hadi mengendalikan Emco melalui PT Petrada Asia Gantara yang merupakan kakek usaha Emco. Baik, sekian presentasi tentang pasar modal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.